Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Dikarenakan banyak sekali request di kolom komentar untuk membuat reka film tentang si Genji lagi. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Crow Zero tahun 2007. Kisah seorang siswa baru dengan memfokuskan pada pertarungan kekuatan antara geng siswa di sekolahan Sujuruan. Dan di film ini, adegan tawuran antar sekolahan selalu menjadi adegan paling ditunggu. Dengan ada rasa kesetiakawanan yang tinggi dan alasan dibalik mereka harus saling bertarung. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini berawal dengan adegan Genji Takia, seorang siswa baru SMA Sujuruan, memandangi dinding dengan grafiti bertuliskan Raja Sujuruan Tamao Sirijawa. Lalu dia menaiki tangga dan mengganti tulisan itu dengan namanya sendiri, Genji Takia. Sekolah ini merupakan SMA khusus berandalan yang berada di kota Torushi, Jepang. Saking seringnya berulah, banyak yang menjuluki murid Sujuruan dengan istilah gagak yang terkadang diartikan sebagai pembawa sial. Adegan pun berganti ke upacara penerimaan siswa baru SMA Sujuruan. Ternyata dalam acara penerimaan siswa baru pun sangat brutal siswa-siswanya. Sampai kepala sekolah dan guru-guru di sana pun gak dapat menghandle kenakalan para siswa baru itu. Dan acara itu berganti jadi tawuran yang enggak terkontrol. Di tengah-tengah kegaduhan, tawuran terhenti karena sekelompok Yakuza datang ke tempat itu mencari siswa bernama Serizawa. Karena Serizawa mengajar salah satu anggota Yakuza itu, tapi yang muncul di sana malah Genji. Genji dengan santainya melewati para Yakuza. Yakuza marah dan pertengkaran pun gak bisa dipisahkan. Lalu Serizawa pun datang dengan motornya yang remnya tuh bolong, menyaksikan duel Genji versus Yakuza. Inilah pertemuan pertama Genji dan Serizawa. Kemudian datanglah segerombolan polisi untuk menjemput Serizawa karena sebelumnya Serizawa itu suka sekali nyari masalah sama polisi. Dan ini menandakan kalau Serizawa itu sosok yang kuat. Ya, sampai polisi aja kewalahan sama kenakalannya. Sebelum masuk mobil polisi, Serizawa dan Genji saling memandang. Dan apakah ini awal dari rival antara mereka berdua? Scene berganti, lalu Genji datang ke bar. Dia dipertemukan dengan wanita cantik bernama Luka Aizawa. Luka adalah penyanyi di kafe itu. Setiap peran yang mengisahkan seorang laki-laki pasti ada sosok wanitanya di sana, seperti Genji dan Maria Ozawa. Maksudnya Luka Aizawa. Scene berpindah. Kemudian Genji pulang ke rumahnya. Dan ternyata dia ini adalah anak dari seorang bos Yakuza yang menginginkan membuktikan kalau dia lebih hebat dari ayahnya. Dan suatu saat bisa menjadi pengganti ayahnya di bisnis Yakuza. Tapi sebelum itu Genji bertekad ingin menjadi raja di sekolahannya Suzuruan. Keesokan harinya, Serizawa sedang main gaple bersama anak buahnya. Dan tiba-tiba datang Genji yang menendang mejanya sampai berantakan. Padahal Serizawa lagi dapat kartu yang bagus. Lalu Genji mau menantang duel Serizawa. Serizawa yang marah karena permainan gaplenya dirusuhi menghampiri Genji tapi dicegah oleh Tokyo. Kemudian Serizawa teralihkan oleh dua orang lain bernama Mikame, bersaudara yang mau menantang duel Serizawa. Karena momen itu, Tokyo menyuruh Genji untuk tidak menantang Serizawa sekarang. Tokyo menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2B bernama Rindamen dulu sebelum berduel dengan Serizawa. Karena Serizawa mau meladeni Mikame bersaudara ini, Genji pun menyetujui persyaratan itu. Kemudian si Mikame bersaudara yang ngajak duel tadi dengan mudah dibabat habis sama Serizawa. Nyali doang gak deh, skillnya nggak ada. Lalu Genji mencari info tentang Rindamen ke murid lain. Rindamen ini sosok yang kuat di sekolah itu, dan kayaknya Genji belum bisa melawan dia. Maka dari itu sekarang Genji fokus lagi ke Serizawa. Kemudian Genji lalu didatangi oleh seseorang yang bernama Pak Leken. Pak Leken ini adalah salah satu Yakuza yang ada di scene awal tadi. Niatnya Pak Leken ini marah sama Genji karena dia mengajak teman-teman Yakuzanya. Tapi dengan sekali pukulan dari Genji, dia langsung tumbang.
Tapi Genji sama Pak Leken ini akhirnya berteman. Pak Leken adalah mantan siswa Sujuruan. Oleh karena itu, singkat cerita, Genji meminta untuk mengajarinya tips dan trik cara menaklukkan Sujuruan. Karena kalau mau menguasai Sujuruan, Genji harus mencari anggota terlebih dahulu. Ken pun bersedia mengajarinya. Lalu Genji pun praktekkan ilmu dari Ken. Dia mendatangi kelas E dan menantang duel orang terkuat di kelas itu. Orang tersebut di kelas itu yang bernama Chuta. Lalu Genji pun menang melawan Chuta. Dan Chuta dari kelas E pun menjadi anggotanya. Chuta yang bergabung dengan Genji adalah langkah awal Genji untuk berkuasa di Sujuruan. Kemudian Genji harus mencari anggota lain. Oleh karena itu, Chuta yang berpengalaman menceritakan struktur kekuatan di Sujuruan. Di Sujuruan, ada Hideto Bando yang menjadi ketua dari geng Amored Front. Dia pindah ke Sujuruan sebagai siswa kelas 2. Dan di kelas 1, ada trio Ebizaka yang sangat kuat. Ada juga Rindamen di kelas 2 yang hanya menjadi pengamat perang di Sujuruan. Dan sang monster Tamao Serizawa, orang terdekat yang akan menguasai Sujuruan. Dan Serizawa inilah tujuan akhir dari Genji. Ada juga di kelas C, dikuasai oleh Takashi Makise. Dia sering kalah oleh Serizawa tapi nggak pernah menyerah. Itu sebabnya pengikutnya banyak banget. Tapi Takashi ini lemah terhadap cewek. Karena itu Genji dan Chuta punya ide buat nyari Takashi cewek supaya Takashi mau bergabung dengan Genji. Lalu Genji pun datang ke Takashi dan menawarinya datang ke grup kencan bersama cewek-cewek. Takashi yang lemah terhadap cewek ya tertariklah kalau dia dapat cewek di grup itu. Dan dia berjanji akan bergabung dengan Genji. Lalu malam kencan pun tiba. Genji mengajak Luka dan 2 orang teman ceweknya untuk datang ke kencan itu. Luka adalah cewek yang Genji kenal di bar yang ada di scene awal film tadi. Kemudian Takashi melihat gadis cantik di depannya dan langsung lemah syahwat di tempat itu. Penyakit aneh Takashi adalah langsung lemah syahwat kalau lihat cewek seksi, seperti yang dibayangkan. Dan kemudian kencan itu sepertinya nggak berhasil karena Takashi yang selalu aneh kalau menghadapi wanita. Jadi Ken punya rencana cadangan untuk menyuruh Chuta berpura-pura menjadi pengganggu dan menggoda cewek incaran Takashi. Lalu Takashi berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Tapi tanpa diduga, Luka mengambil garpu lalu menusuk Chuta. Padahal Chuta hanya berpura-pura karena insiden itu rencana mereka jadi ketahuan. Luka dan teman-temannya pun marah lalu pergi dari tempat itu. Akhirnya, rencana Genji dan kawan-kawannya pun gagal total. Genji malah sampai nangis karena dimarahin sama Luka. Genji dipukul sampai babak belur, biasa aja. Ini dimarahin cewek, malah nangis. Ken menawari Takashi untuk datang ke Pijat Plus Plus. Mendengar itu, Takashi lemah syahwat lagi di celana. Karena sering lemah syahwat dan celananya jadi sempit, mereka pun membeli celana baru yang lebih besar supaya nggak lemah syahwat lagi. Tapi momen-momen itu membuat mereka tertawa. Karena hari yang seru di malam itu, Takashi pun bersedia menyerahkan kelas C di bawah kepemimpinan Genji. Kemudian, kabar Takashi bergabung dengan Genji sampai ke telinga Serizawa. Tapi Serizawa biasa aja, karena kalau ada yang menghalanginya, Serizawa hanya tinggal mengajarnya. Keesokan harinya, salah satu yang terkuat pimpinan kelas D, yaitu Izaki, menjebak Genji dengan cara berpura-pura ingin bergabung. Tapi ternyata Genji dijebak. Dia dikepung oleh Izaki beserta anak buahnya. Genji pun dikeroyok oleh banyak orang sampai babak belur tapi nggak menyerah walaupun sudah dijatuhkan berkali-kali. Itu mungkin yang membuat Izaki jadi luluh. Dia melihat tekad yang kuat di hati Genji. Izaki pun akhirnya malah bersedia untuk bergabung dengan Genji. Izaki bersekutu dengan Genji. Genji pun membantu gengnya sendiri yang diberi nama Genji Perfect Seiya atau disingkat dengan GPS dan punya markasnya sendiri. Kemudian, kini anggota Genji sudah lumayan kuat dengan bergabungnya Chuta, Takashi, dan juga Izaki. Serizawa yang melihat itu nggak bisa lagi meremehkan Genji dan kawan-kawannya. Serizawa pun harus lebih waspada. Tapi, Yuzi yang merupakan anak buah Serizawa, diam-diam tanpa sepengetahuan Serizawa mendatangi Izaki dengan anggota yang banyak dan mengeroyoknya. Genji pun kaget ketika tiba-tiba Izaki ditemukan dalam posisi bergelantungan dengan kaki berada di atas. Mereka terburu-buru menyelamatkan Izaki. Saat itu, Genji sangat marah tapi Izaki dan teman-teman lainnya melarangnya untuk membalas dendam. Karena mereka juga belum cukup anggota untuk melawan geng Serizawa. Karena kalau Genji sampai kalah, GPS akan tamat. Oleh karena itu, Genji harus punya banyak anggota dulu sebelum melawan Serizawa.
Malam harinya, mereka minum di sebuah kafe. Enggak berapa lama kemudian Serizawa dan Tokyo kebetulan juga datang ke kafe itu. Melihat itu Genji marah terhadap Tokyo dan menantang Serizawa duel di luar karena dia udah menghajar Jaki. Serizawa pun bingung dengan perkataan Genji karena dia nggak merasa menghajar Izaki. Kemudian tiba-tiba penyakit Tokyo kumat dan dia pun pingsan. Ternyata Tokyo ini punya penyakit otak dan harus dioperasi, tapi peluang operasinya berhasil hanya 30% saja. Serizawa yang merupakan sahabatnya ini pun merasakan kesedihan melihat keadaan Tokyo sekarang. Lalu scene pun berpindah. Genji merasa marah karena nggak bisa bertarung dengan Serizawa dikarenakan kekurangan anggota. Kemudian dia langsung datang ke kelas-kelas dan menghajar semua orang yang secara membabi buta supaya bisa merekrutnya. Tapi Takashi mencegah Genji dan mengatakan kalau bukan seperti itu cara merekrut anggota. Kemudian Genji pun menghiraukannya. Sampai puncaknya, Takashi mengancam akan keluar dari GPS apabila Genji masih semena-mena seperti itu. Karena perekrutan anggota tentu ada aturannya, bukan semena-mena menghajar orang. Scene berpindah, kemudian Genji menyesali perbuatannya lalu curhat ke Park Leken. Tapi Park Leken terus memberikannya semangat dan menyuruh Genji untuk terus berusaha menggapai mimpinya menguasai Sujuruan. Di sini, Genji menceritakan kalau dia adalah anak dari bos Yakuza klan Ryuuseikai. Park Leken pun kaget karena ayahnya Genji ini ternyata adalah musuh dari bosnya Park Leken. Dan benar saja, Park Leken dipanggil oleh bosnya. Bosnya menegur Ken yang sering nongkrong dengan anak Sujuruan dan menyuruh Ken untuk membunuh Genji dengan pistol yang dia berikan. Kemudian Park Leken pun hanya bisa terdiam. Park Leken lalu datang kembali ke bapaknya Genji untuk memperingatkan kalau bosnya berniat untuk membunuh Genji. Tapi bapaknya Genji ini malah santai-santai aja. Park Leken lalu memberikan sepucuk surat untuk dititipkan kepada Genji. Kemudian, anak buah Serizawa sedang berkumpul dan membahas GPS yang semakin besar. Mereka lalu merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa, yaitu menculik Luka dengan bantuan dari geng Amored Front. Amored Front ini lagi mencari anggota untuk mengalahkan bos gengnya. Oleh karena itu, Yuji menawarkan kalau dia bisa menculik Yuka, maka Yuji bakal ngasih anggota ke Amored Front. Kemudian, Luka pun diculik oleh segerombolan pria yang memakai jaket bergambar tengkorak. Luka menelpon Genji dan mengatakan kalau dia diculik oleh orang-orang berseragam tengkorak dan salah satu orang yang menyebutnya nama Bando. Lalu Genji pun sadar kalau Bando adalah pemimpin dari geng Amored Front. Dia lalu bergegas menemui Amored Front bersama anggotanya untuk membebaskan Luka. Perkelahian pun terjadi antara keduanya, tapi setelah anggota Amored Front dihajar habis-habisan sama GPS, Genji sadar kalau di jaketnya nggak ada logo tengkoraknya. Ternyata Genji salah sasaran, bukan Amored Front yang menculik Luka. Bando meminta tanggung jawab karena anak buahnya jadi target salah sasaran Genji dan gengnya. Bando meminta ganti rugi, yaitu dia menginginkan telinga Takashi untuk dipotong. Takashi pun menyetujui telinganya dipotong agar mereka impas. Tetapi Genji melarangnya dan ingin dirinya sendiri yang akan memotong telinganya. Kemudian, ketika Genji akan memotong telinganya, Bando pun menghadang tangannya. Ternyata Bando meminta telinga hanya buat ngetes Genji aja. Bando lalu memberitahukan kalau Yuji menyuruh dia untuk menculik wanita, tapi dia tidak mampu. Oleh karena itu, yang menculik Luka adalah Yuji, anggota dari Serizawa. Bando menyuruh Genji untuk bergegas menyelamatkan Luka. Lalu, Genji bergegas menuju ke tempat Yuji. Ketika sampai di Serizawa di sana, Serizawa kaget ketika tahu kalau Yuji dan anggotanya merencanakan penculikan Luka tanpa sepengetahuan dirinya. Serizawa tidak suka dengan cara Yuji lalu menghajarnya. Karena kasus penculikan itu, Genji dan Serizawa memutuskan untuk melakukan perang keesokan harinya jam 5 pagi. Kemudian, Genji pulang ke rumahnya. Dan ayahnya memberikan surat yang dititipkan Ken kepada Genji. Ayahnya menjelaskan kalau Ken bersedia mengorbankan nyawanya karena menentang bosnya untuk membunuh Genji. Lalu Genji berniat menghampiri Ken, tapi dijaga oleh ayahnya. Karena itu adalah pilihan hidup Ken dan Genji harus menghormatinya. Lalu, Park Leken datang ke tempat bosnya dan mengembalikan pistol yang dulu diberikan. Karena Ken gak sanggup melaksanakan tugasnya untuk membunuh Genji, Ken pun harus diberikan sanksi. Lalu mereka pergi ke pinggir danau dan akan melaksanakan eksekusi Ken di danau. Kemudian bosnya memberikan jaket untuk dipakai dan Ken pun ditembak sampai jatuh ke danau. Tapi pada saat tenggelam, ternyata Ken masih sadar. Dia lalu bergegas untuk berenang kembali ke daratan. Ternyata jas yang diberikan bosnya itu tadi adalah jas anti peluru.
Ken pun menangis dan berteriak berterima kasih kepada bosnya karena masih mau mengampuni kesalahannya. Hari peperangan pun tiba, diselimuti hujan yang lebat. Masing-masing dari mereka mulai berangkat ke lokasi perang yang telah ditentukan. Di hari peperangan Genji dan seri Jawa ini, Tokyo juga harus menghadapi operasi otak. Lalu seri Jawa dan anggotanya bertekad memenangkan pertarungan ini untuk dipersembahkan kepada Tokyo. Di bawah hujan yang lebat ini, mereka pun bertarung. Walaupun jumlah anggota Genji lebih sedikit, tapi Genji tetap mempunyai tekad yang kuat untuk mengalahkan seri Jawa. Tapi ternyata, kelompok Genji malah kalah. Dan tidak lama kemudian, datanglah geng Amored Front yang dipimpin oleh Bando untuk mengikuti perkalihan di tawuran itu untuk mengalahkan seri Jawa. Karena bantuan itu, sekarang anggota Genji pun berimbang dari segi jumlah. Singkat cerita, pertarungan pun menyisakan dua orang yang masih bertahan, yaitu Genji dan seri Jawa. Mereka pun berduel 1 lawan 1. Dari duel yang sengit sampai berdarah-darah, kemudian seri Jawa akhirnya tumbang dan Genji yang masih mampu berdiri. Tetapi, walaupun seri Jawa tumbang, dia mendapat kabar dari rumah sakit kalau Tokyo berhasil melewati operasinya dengan selamat. Ini berita yang bagus walaupun seri Jawa kalah dalam pertarungan ini. Di scene terakhir, diperlihatkan seri Jawa dan Tokyo tersenyum ke arah Genji yang saat itu akan bertarung dengan Rindamen. Akankah Genji mampu mengalahkan Rindamen, orang terkuat di Sujuruan? Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan request di kolom komentar untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan film Crow Zero yang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, orang dari Ningali Film, Siotong undur diri dan salam Sundaners.